Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini materi kita sebelum menjelang UTS pertemuan ke-7 kemarin. Ini adalah bahan untuk batas UTS ya, yaitu tentang peramalan pangsa pasar sebuah produk dengan menggunakan Markov chain atau rantai Markov. Nah, rantai Markov ini adalah sebuah teknik perhitungan ya, yang umumnya digunakan dalam melakukan permodelan pada bermacam-macam kondisi. Nah, teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, perubahan-perubahan itu bervariasi, ada yang sifatnya statis, ada juga yang sifatnya lebih dinamis. Nah, karena terus berjalan, maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Seringkali perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian atas bisnis yang kita jalankan. Nah, oleh karena itu ada baiknya apabila dilakukan persiapan dulu untuk sebuah perubahan. Bagaimana caranya untuk menghadapi sebuah perubahan? Nah, kita bisa melihat setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu, ini harus dicermati. Nah, salah satu solusi yang relevan untuk situasi itu adalah dengan melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, salah satu manfaat dari Markov chain ini bisa kita gunakan ya dalam sebuah model riset operasi yang digunakan di pemasaran atau marketing ya. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk meramalkan market share dengan dukungan kuesioner ya, kuesioner yang Anda bagikan kepada para responden sebagai alat pengumpulan data. Nah, anggap saja di sebuah perusahaan ya, ini ingin membeli produk-produk dagangannya, namun dia dihadapkan pada pilihan, kira-kira sabun mana, karena produknya adalah sabun, sabun mana yang kira-kira digemari oleh masyarakat. Biasanya ada beberapa pilihan ya, apakah Lifebuoy, apakah Shinsui, apakah Dettol, Gift, ataukah Lux ya. Nah, caranya Anda harus membuat yang pertama, langkah pertama, menyusun kuesioner. Bisa terdiri dari 3 bagian dengan 3 topik pertanyaan. Contohnya bagian 1 ya. Anda berikan pertanyaan kepada atau kuesioner kepada para responden yang akan Anda jadikan sebagai alat penelitian. Ya, contohnya adalah merek karena ini adalah produk sabun ya, maka Anda bisa menanyakan merek sabun apa yang dipakai oleh responden saat ini. Kemudian bisa juga Anda tanyakan apakah alasan pertama kali Anda atau responden memakai sabun merek yang di poin A ini. Ya, bisa coba-coba diberi teman atau yang lainnya. Kemudian Anda meminta responden untuk memilih pendapat responden setelah memakai sabun merek ini. Ya, komentarnya apa? Apakah cocok karena cocok di kulit mereka, ataukah karena packagingnya yang menarik, atau warnanya, atau aromanya, atau hal-hal lain yang menjadi daya tarik sabun yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Ya. Kemudian contoh pertanyaan kedua, Anda nanti bisa kembangkan pertanyaannya, ini hanya sebuah contoh. Nah, pernahkah responden memakai sabun merek lain dalam 1 tahun terakhir? Ya. Kemudian di bagian ketiga, kalau misalnya pernah menjawab pernah, maka Anda bisa tulis pertanyaan pada responden, merek apa yang kira-kira dipakai sebelumnya. Jadi didata sabun apa saja yang pernah dipakai sebelumnya. Alasannya apa dia memakai sabun ini? Ya. Nah, kemudian responden dimintai pendapat setelah memakai sabun merek itu, apa pendapatnya? Ya. Artinya di sini dari hal-hal yang menarik, daya tarik sebuah sabun itu apakah dari modelnya, aromanya, atau apanya?
Itu adalah sabun yang pernah dipakai sebelum-sebelumnya, ya. Langkah kedua adalah dari hasil responden ini mengisi kuesioner yang Anda berikan, Anda hitung itu ya, Anda hitung, kemudian menghasilkan anggap saja menghasilkan ini ya, pangsa pasar atau market share sabun A itu adalah 22%, sabun B 30%, sabun C 23% yang memakai, dan sabun D anggap saja 25%. Nah, ini ditentukan setelah Anda hitung, setelah Anda mendapatkan hasil dari kuesioner yang sudah Anda berikan kepada para responden. Anda bisa juga menggunakan statistik-statistik yang lain, misalnya alasan pemakaian tiap-tiap merek, atau alasan pemakaian secara total atau persentase data sabun. Ya, ini saya contohkan di sini pangsa pasarnya ya. Kemudian anggap saja di sini hasil dari Anda memburu analisa data dari responden tadi ditemukan bahwa pada periode penelitian Anda ini yang memakai merek A itu adalah jumlah pelanggannya 220. Merek B dalam penelitian Anda, kuesioner Anda yang sudah Anda sebarkan itu adalah 300. Begitu juga seterusnya sabun C dan sabun D, sehingga jumlah responden Anda adalah 1000 gitu ya. Nah, kemudian ini adalah data perubahan selama periode penelitian Anda. Anggap saja yang pindah ke dan pindah dari. Artinya kalau pindah ke itu adalah pindah ke A gitu ya. Itu adalah menambah pangsa pasarnya si A. Sedangkan pindah dari ini artinya adalah pindah dari sabun A ke merek yang lainnya. Jelas ya? Jadi sifatnya kalau pindah ke dari mana ke A, ini cara bacanya, itu 50. Kemudian 45 ini adalah pindah dari. Artinya pindah dari itu adalah mengurangi A pindah ke merek sabun lain, itu ada 45. Sehingga di poin 3 ini ya, Anda bisa menghitung jumlah pelanggan pada periode berikutnya itu adalah 220 ditambah 50 dikurangi 45. Ketemu nilai 225. Begitu juga seterusnya yang B, 300 plus 60 dikurangi 70. Itu adalah 290. C juga begitu, sama dengan 230. Dan D ini adalah 255. Kita totalkan sama 1000. Ya, ini artinya. Jadi pelanggan sabun merek A ada 220. Selama periode berlangsung terjadi perubahan. Yang semula tidak memilih sabun A beralih ke A 50. Sebaliknya, yang lari dari sabun A adalah 45 gitu ya, sehingga ketemu 225. Untuk seterusnya B, C, D dengan cara yang sama ya. Kemudian langkah berikutnya itu adalah yang keempat. Langkah keempat ini adalah Anda diminta untuk mengetahui pola perpindahan merek dengan rantai Markov ya. Kita coba lihat di sini artinya apa. Ini artinya adalah dari sejumlah pelanggan 220 sabun A ini pada periode pertama telah beralih menjadi pelanggan B itu sebanyak 20 orang. Jadi A pindah ke B, caranya begitu, cara bacanya ya. A pindah ke sabun B 20 orang. Pelanggan sabun A pindah ke sabun C adalah 10 orang. Pelanggan sabun A pindah ke sabun D itu adalah 15 orang. Gitu ya. Jelas ya ini ya. Nah, kemudian jadi cara bacanya ini adalah A pindah ke B 20. A pindah ke C 10. A pindah ke D 15. Sehingga kalau kita balik di sini,
ini kan tambahan dari merek, di sini pengurangan ke merek. Tetapi pada dasarnya ini adalah nanti kita alihkan pengurangannya sebetulnya sama dengan ini, ya. Jadi sekali lagi cara bacanya kalau ini A pindah ke sini, kalau ini kebalikan, A pindah ke sini, ke B, ya. Oke, kita coba ngurusi yang ini aja dulu ya. Saya kasih di sini warna kuning lah, warna kuning, ya. Kalau kita lihat di sini berarti kalau A pindah ke A kan nggak mungkin karena A ke A itu berarti tetap 0 berarti ya. Nah, sekarang tadi dibilang A pindah ke B, A pindah ke B 20. Maka kalau di sini ngitung cara mengisinya adalah A pindah ke B. Di sini adalah 20. Jelas ya? A pindah ke B 20. Nah, kalau yang kolom 4 ini yang di sini ini adalah A pindah ke B. Ya, A pindah ke B20. Kemudian A pindah ke C, itu di sini. 10. Ya. Kemudian A pindah ke D, itu adalah 15. Ini. Kalau ini A pindah ke A adalah 0 tetap, berarti nggak ada pindah karena A tetap ke A, tetap. Nah, sekarang di sini B pindah ke A. Ya, B pindah ke A. Jadi kita harus mengisi yang di sini. Ini saya kasih warna ini biru ya. Saya kasih warna biru di sini. Ini artinya adalah B pindah ke A 40, B pindah ke B 0, B pindah ke C 5, B pindah ke D 25. Tetapi di sini cara bacanya adalah ke kanan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini karena B pindah ke A 40, maka B pindah ke A di sini 40. Ya, B pindah ke B 0. B pindah ke C 5. B pindah ke D itu adalah 25. Ya, begitu seterusnya. Yang ini saya kasih warna apa ini? Warna hijau gitu ya. Warna hijau. Maka kalau di sini cara bacanya C pindah ke A. C pindah ke A 0, C pindah ke B 25, C pindah ke C 0, C pindah ke D 0. Nah, kalau kolom yang sini, sebelah sini, cara bacanya justru dari sini. C ke A. C ke A itu adalah ini, 0. Ya. Kemudian C ke B. C ke B, 25. Begitu juga seterusnya. Ya, dengan cara yang sama. Ini juga 10. Kemudian 15. Ya, di sini ya. 15, kemudian di sini 10. Di sini 0. Gitu ya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, ini dijumlahkan 50, ini dijumlahkan 60, ini dijumlahkan ini 25, ini adalah 40. Oke ya. Nah, sampai di sini kita akan mengisi yang namanya pelanggan loyal. Pelanggan loyal itu didapat dari 220, jadi dari sejumlah 220 pelanggan sabun A untuk periode pertama telah beralih menjadi pelanggan B sebanyak 20, pelanggan C 10, D 15 tadi ya. Maka totalnya adalah ini, maka jumlah pelanggan sabun A yang tetap loyal memilih sabun A tetap ke A pada periode 1 ke periode 2, berarti bukan pelanggan baru, adalah 220 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 15. Di sini sama dengan 175. Begitu juga yang ini, ya. Dengan cara yang sama, maka untuk yang pelanggan B tetap ke B. Jadi pelanggan yang loyal itu adalah dari 300 dikurangi
berapa? 40 dikurangi 5 dikurangi dengan 25. Itu sama dengan 230. Kemudian ini juga begitu, 205, di sini 215. Ya. Sehingga kita dapatkan di sini jumlah pelanggan pada periode 2 itu adalah dengan cara sudah dihitung harusnya di sini ini 225, tetapi bisa juga Anda hitung dengan cara 220 ditambah 0 tambah 40 tambah 0 tambah 10. Jadi intinya ini adalah tambahan, kemudian ini mengurangi. 220 ditambahkan ini dikurangkan dengan ini. Ya, akan ketemu nilai 225. Ya, bisa juga Anda tinggal tempel di sini ya. Sama cara ngitungnya. Gitu ya. Kalau Anda hitung di sini adalah jumlahnya 1000. Oke. Setelah itu langkah berikutnya Anda bisa menghitung yang namanya atau membuat tabel namanya brand switching pattern matrix ya. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui perpindahan pelanggan dari satu merek ke merek yang lain pada periode yang berikutnya. Ya, ini saya kosongkan dulu. Caranya bagaimana ya untuk membuat brand switching pattern matrix ini? Anda bisa lihat di halaman 4 yang tadi ini, ini halaman ini ya, Anda bisa lihat di sini. Lihat yang nomor 4 ini. Jadi untuk brand switching matrix ini Anda bisa lihat di nomor 4 ini datanya. Ya. Nah, dari mana ini? Artinya pelanggan sabun A yang tetap menggunakan sabun A di periode 1 maupun periode 2, A tetap ke A, itu adalah ini yang loyal. Jadi datanya ini dimasukkan ke tabel berikutnya. A tetap ke A itu adalah 175. Anda tuliskan di sini 175. Begitu juga B tetap ke B itu adalah 230. B tetap ke B 230. C tetap di C. Pelanggan C, sabun C tetap bertahan memilih sabun C 205. Oke. Kemudian pelanggan sabun D tetap di sabun D itu adalah 215. Nah, ini caranya begini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai-nilai ini, ya, ini artinya yang loyal 175, tetapi yang pindah dari sabun A ke sabun B, ini berapa? A ke B, A pindah ke C, A pindah ke D, itu didapat dari data ini. Ya. Jadi A ke B, ya, A ke B itu 20. Sekarang cari A ke C. Di sini A ke C 10. Kita tulis di sini 10. Kemudian A ke D 15. Begitu seterusnya. Ya, contoh B ke A, sabun B ke A berarti 40. Pindahkan ke sini. Ya. Begitu seterusnya. Anda lihat, ini saya lihat di sini, kemudian di sini 25, lihat lagi di sini 0 nih ya. 0, kemudian 25, terus ini 0 tadi ya. Terus D ke A, untuk yang D ke A ini, oke, saya pindahkan ke sini. 10 tadi ya, 10, 15, 15, kemudian D ke C adalah 10, dan ini 215. Kemudian Anda totalkan. Ya, di total di sini
ini adalah 220, kemudian di sini 300, di sini adalah 230, dan di sini adalah 250. Oke, gitu ya. Sehingga cara membacanya, pelanggan sabun B yang tetap menggunakan sabun B adalah 230. Ini cara kita membaca di sini yang baris ini ya. Kemudian yang pindah dari B ke A 40, B ke C 5, B ke D 25 dan seterusnya. Itu cara membacanya ya. Nah, sekarang data yang di atas ini tadi bisa diolah dalam bentuk presentase ya, bisa diolah dalam bentuk presentase. Bagaimana caranya ya? Ini untuk mengisi, Anda bisa lihat caranya. Sabun A pada periode 2 itu adalah sebesar 175 dibagi 220 di sini. 175 dibagi 220. Berarti berapa? 0,7955 ya. 0,7955. Terus 7. Kemudian yang periode yang sabun B juga nih ya. Yang sabun B itu sabun A ke periode 2 ini ya, tetap menjadi pelanggan sabun A pada periode 2 adalah 175 dibagi 220 masuk di sini. Kemudian pelanggan sabun A ya pada periode 1 pindah ke sabun B itu adalah sebesar 0,90. Jadi A di sini ke B di sini. Ya, dari 20 dibagi 220. 20 dibagi 220. Ketemu nilai 0,090. Begitu seterusnya, sabun A pindah ke C. Ini adalah 10 dibagi 220. Ketemu nilai 0,045. A ke D itu adalah ini 15 dibagi 220. 15 dibagi 220. Ketemu nilai 0,068 ya. Begitu juga seterusnya dengan cara yang sama, sabun B ke A, B ke B gitu ya, B ke C dan B ke D. Gitu ya. Nah, kalau misalnya A ke A, ini artinya ya sekali lagi, apakah mungkin A ke A? Mungkin juga karena pelanggan sabun A tetap tidak beralih ke lain hati ya gitu ya, tidak beralih ke sabun yang lain, itu adalah sebesar 0,7955 atau 79,5%, hampir 80%, tetap bertahan di sabun B. Begitu cara membacanya ya. Nah, kalau kita lanjutkan di sini adalah 0,1333, ini sudah saya hitung, kemudian dengan cara yang sama saya hitung 0,767, kemudian 0,017, 0,083. Jadi jelas ya, caranya menghitung yang ini, adalah dari 40 dibagi 300, ketemu nilai ini. Nah, nilai yang ini didapat dari 230 dibagi dengan 300 ya, begitu seterusnya. Ini saya lanjutkan 0,109, di sini 0,891, kemudian 0. Untuk yang D beralih ke A 0,0400, kemudian 0,060, kemudian 0,040 dan terakhir D tetap ada di D, itu adalah 0,860. Nah, ini ya. Ini maksudnya dilanjutkan gitu ya. Kemarin ada misalnya dilanjutkan
Ini Anda begitu seterusnya, ini dengan cara seperti yang barusan saya terangkan ya. Kemudian sebelum dianalisa untuk langkah-langkah berikutnya, perlu diketahui dulu bahwa asumsi dasar pemakaian rantai Markov ini adalah keadaan pasar dianggap konstan ya. Kemudian variabel-variabel pemasaran dianggap stabil. Nah, kemudian ini langkah yang terakhir ya. Proses rantai Markov ini dilanjutkan dengan cara mengalihkan angka-angka dari tabel brand switching pattern matrix yang di atas tadi ya, untuk dilanjutkan dengan atau dikalikan dengan pangsa pasar awal, gitu ya, dengan pangsa pasar awal. Nah, kita lihat di sini nanti ada Anda lihat di sini karena membandingkan pangsa pasar awal ya, kemudian diperoleh pangsa pasar yang baru gitu ya, akibat adanya perubahan ini. Jadi nanti di sini adalah pangsa pasar yang awal sesuai di soal saya yang nomor 1, sesuai soal saya yang atau data saya di nomor 1. Sebentar. Ini ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri tabel-tabel ini adalah perhitungan untuk pangsa pasar yang baru karena ada perubahan. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kita lihat yang kemampuan pasar B saja dulu. Kemampuan B mendapatkan sabun A. Jadi kita lihat yang di sini. Ya. Kalau pangsa awal kita isikan aja dulu pangsa awalnya di sini kan 22, 30, 23, 25 ya. Kita lihat. Kita tuliskan di sini. Tadi 22%, kemudian berapa? 30% ya tadi. Kemudian 23% dan terakhir adalah 25%. Untuk yang ini kita dulukan yang B dulu ya. Bagaimana kemampuan B merebut sabun A? Bagaimana kemampuan sabun B bisa merebut pelanggan sabun A? Atau bisa juga bagaimana kemampuan sabun B tetap bertahan merebut pelanggan sabun B, jadi tetap ya pelanggan yang loyal. Kemudian bagaimana kemampuan kemampuan sabun B meraup atau merebut pangsa pasar sabun C dan seterusnya ya. Untuk sabun B, bagaimana mendapatkan pelanggan sabun A itu dengan cara mengalihkan ya, dengan bagian pasar awal di sini 22 dikalikan dengan 0,133. Dari mana itu 0,133 adalah dari sini ya. Kita lihat yang ini. Berarti di sini akan ketemu nilai berapa? (0,133 kali 2). Ini jadi 0,029. Berikutnya, sabun B kemampuan tetap menguasai pelanggannya sendiri itu adalah 0,767 kali 22%. Gitu. Kali 30% karena B di sini. Kemudian berikutnya bagaimana kemampuan sabun B mendapatkan pelanggan sabun C dengan cara mengalihkan 0,017 dikalikan ya karena C ya 23%. Begitu juga kemampuan sabun B merebut pelanggan sabun D di sini dengan cara yang B nih ya tadi ya. Jangan lupa, ini kita dulukan yang B, bukan yang A ya. 0,083 karena D persentasenya adalah 25%. Ya. Kemudian hasilnya itu kita tambahkan. Jadi ini 2,9.
didapat dari ini, Ctrl C, di sini saya masukkan, kemudian ditambahkan dengan ini 23%, kemudian ditambahkan dengan 0,04%, kemudian saya tambahkan dengan 2,1% ini. Nah, jadi dia akan menghasilkan ini 28,84. Nah, saya kasih warna merah. Nah, ini nanti akan lari ke sini, hasil kesimpulan. Ya. Jadi kalau yang pertama awalnya kan ini. Awalnya ini saya pindahkan aja ke sini. Ini untuk membaca kesimpulannya. Sedangkan pangsa pasar B bisa kekuatan B bisa merebut A, B, C, D itu adalah 28 di sini, 28,4%. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita pengen lihat yang A, bagaimana berarti? Kita tinggal copy aja di sini, ini kan dan seterusnya ya. B kita dulukan, mestinya A ya, kita dulukan. Kalau misalnya pengen tahu kekuatan sabun A ya, mendapatkan pelanggan sabun-sabun yang lain, bagaimana caranya? Ctrl C. Ini ya. Anda bisa lihat di sini berarti kalau kemampuan sabun A tetap merebut sabun A bisa merebut B, A bisa merebut C, A bisa merebut D, dan seterusnya ya. Maka caranya kita bisa lihat di sini, yang tabel di sini bukan yang ini yang kita lihat, tetapi yang ini. Karena kita lihat kemampuan A merebut pangsa pasar sabun yang lain, merebut pangsanya sendiri sama merebut pangsa pasar orang lain ya. Jadi 0,795, 0,90 ini kita kalikan masing-masing di sini. Ini berarti 0,795 tadi ya. Kemudian ini adalah 0,090. Kemudian di sini 0,045. Dan yang terakhir 0,068 ya. Kita pastikan lagi ya. Kita pastikan lagi di sini. Nah, ini ya. Kemudian pengalinya adalah tetap yang ini. Kalau terhadap A ke A berarti yang dilihat adalah persentasenya yang A. Kalau misalnya di sini A terhadap B ya, berarti persentasenya adalah kita lihat yang ini. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan 2,9 tambah 3% tambah 4, 0,4%. Oh, sorry, ini kalinya belum dikalikan ya, sebentar. Kali 22% ini hasilnya adalah 17,49. Langsung saja di sini. 17,49%. Kemudian ini dikalikan sama dengan 2,7%. Kemudian ini dikalikan sama dengan 1,035%. Dan yang terakhir itu adalah 1,7%. Oke. Kemudian Anda tambahkan ya kemampuan sabun maupun A di atas dijumlahkan. Hasilnya adalah kalau dijumlahkan 22,95%. Itu ya, saya kasih warna merah. Nih, dijumlahkan ini. Jadi kemampuannya A. Berapa tadi? 22,95%. Oke. Dengan cara yang sama, Anda bisa mencari kemampuan sabun C merebut pangsa pasarnya sabun C
C itu sendiri dan sabun-sabun yang lain. Begitu juga kemampuan sabun D untuk merebut pangsa pasarnya sabun A, B, C, dan D. Ya, ini sudah saya hitungkan. Di sini ketemu 23,75%. Ini koma ini ya. Kemudian di sini ketemu nilai 25,1%. Oke, itu. Nah, kalau kita lihat di sini, pangsa pasar awal sabun A itu dia bisa menguasai 22% kemampuannya. Nah, sedangkan perkiraan pangsa pasar yang akan datang berarti naik ini 22,95 berarti naik 0,95. Kita tulis naik. 30 ke 28 berarti turun kemampuannya untuk merebut pangsa pasarnya sabun-sabun yang lain. Kemudian sabun C bisa naik 0,75%. Naik. Ya. Kemudian kemampuan sabun D merebut pangsa pasar yang sabun-sabun yang lain juga naik. Naiknya 0,1% saja. Naik. Gitu ya. Nah, ini berarti bahwa bagaimana kita membacanya, interpretasinya adalah sabun mandi yang dulunya ya, pengguna sabun mandi yang dulunya menggunakan merek B mulai beralih ke merek-merek yang lain. Nah, diperkirakan posisi market leader diambil oleh sabun merek A. Kenapa? Hampir yang turun cuma satu aja, ya. Dan ini tidak benar-benar tidak menguasai pasar, ya. Yang paling menguasai pasar karena tingkat kenaikannya adalah paling tinggi, yaitu sabun A sebesar 0,95%, hampir 1%. Begitu ya. Jadi inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan rantai Markov dalam rangka menghitung berapa atau memprediksi pangsa pasar ya, merek-merek tertentu yang mana bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan merek apa yang akan kita pilih untuk bisnis kita. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.